Saya udah selalu baca doa manggil rezeki bertahun-tahun. Supaya usaha lancar, yang ada usaha bangkrut. Mungkin karena ini bukan zaman Nabi lagi, maka tidak terkabul. Masya Allah. Jadi pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mengaji itu sahabat sebenarnya untuk kehidupan kita sendiri. Semakin banyak ilmu kita, maka insya Allah akan semakin bertingkat keimanan kita. Dan semakin bertingkat keimanan kita, maka insya Allah akan semakin mulia hidup kita, sahabat. Insya Allah. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, maka setiap masalah yang datang kepada kita, kita muhasabah dulu, sahabat. Apakah kita pernah melakukan dosa atau tidak? Kalau kita pernah melakukan dosa, maka bisa jadi ini adalah adab dari Allah, peringatan dari Allah agar kita kembali kepada jalannya. Contoh misalkan, ada seseorang yang bangun usaha dari kecil, kemudian besar, usahanya sukses, dan ketika sudah besar, ternyata usahanya ini dirampas oleh orang lain, atau dibangkrutkan oleh Allah, sahabat. Ternyata, setelah diteliti, kenapa usahanya ini bangkrut, kenapa usahanya ini kemudian tidak menjadi miliknya, karena modal awalnya itu diambil dari sesuatu yang haram. Maka pantas saja akan Allah cabut ketika sudah besar, atau akan Allah gagalkan ketika masih kecil. Yang pasti, usaha ini tidak akan menjadi milik kita, sahabat. Kenapa? Karena berasal dari sesuatu yang haram. Kullu syai'in nabatu minal harami haramun. Segala sesuatu yang tumbuh dari barang yang haram, maka akan menjadi haram pula, sahabat. Nah, cuman kalau misalkan modalnya sudah dari barang yang halal, misalkan, kemudian kita tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa-dosa yang lain, misalkan, sahabat, ketika kita sudah mulai beriadah, kita sudah mulai meningkatkan keimanan kita dengan cara istiqomah zikir, istiqomah sholawat, dan lain sebagainya, ternyata masih dibangkrutkan oleh Allah, maka bisa jadi ini adalah ujian kita, sahabat. Yang kalau kita lulus dari ujian ini, dalam artian kita tetap sabar, kita tetap mengamalkan amalan-amalan zikir seperti biasa, tetap istiqomah, maka yakinlah insya Allah setelah ini, sahabat, Allah akan berikan usaha yang jauh lebih besar dan lebih baik lagi dari yang bangkrut sekarang ini, sahabat. Kenapa demikian? Karena ini ujian. Sesuai di dalam firman Allah, di dalam Quran disebutkan, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka mengatakan aku beriman, kemudian mereka dibiarkan begitu saja, dalam artian tidak diuji? Maka tidak, kata Allah. Ketika kita memutuskan untuk istiqomah zikir, istiqomah membaca Quran, istiqomah sholat tepat waktu berjamaah misalkan, maka pasti akan ada ujian-ujian yang Allah persiapkan untuk kita, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, sahabat. Nah, karena itu tidak usah khawatir terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Yang terpenting kita muhasabah, sahabat. Kalau memang kita merasa dulu modalnya ini memang dari modal yang haram misalkan, ataupun kita sering melakukan dosa-dosa besar, maka ini adalah peringatan dari Allah agar kita kembali ke jalannya, sahabat. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 ini disebutkan bahwasanya sesungguhnya bumi itu, kata Allah, akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh, sahabat. Karena itu, kalau kita sudah sukses, misalkan, sahabatnya, usaha kita sudah sukses, kemudian karir kita sudah sukses, maka yakinlah selama kita tetap bersyukur kepada Allah, kemudian tetap berada di jalannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka nikmat ini, nikmat kesuksesan itu akan Allah lanjutkan, tidak akan Allah cabut, sahabat. Sampai kapan? Bahkan sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.